Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu pakai kan? Cukup ini. Pakai ini aja. Masuk. Yes. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Dan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baki li jalali wajhikal karim wa azil min sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa if yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sadaqallahu azim. Surat Al-Baqarah 127. Yang terhormat Ibu Pimpinan atau Ketua Pengajian Jawa Wanita dan porsi lagi pagi ini beserta pengurus rahimakumullah. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, tamu undangan yang juga sangat saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah, bersilaturahmi sambil thalabul ilmi di tempat yang semoga selalu dirahmati Allah. Ibu sehat sendiri, karena kalau korban nanti ibu-ibu mempunyai peran yang strategis, minimal ngolah daging. Jadi pagi ini ada dua topik ya, mungkin karena waktu tidak bisa detail, tapi menjadi hal yang penting, yaitu tentang sejarah, tentang Nabi Ibrahim, yang mungkin sudah ibu-ibu sudah sangat terbiasa ya tentang ini, tapi mari kita lihat dari perspektif As-Saffat, surat As-Saffat. Kemudian yang kedua tentang sedikit nanti tentang daging, bagaimana pelaksanaan korban di negeri ini yang mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Karena sekarang hoax itu banyak ya, atau TikTok. Sebenarnya bukan hoax ya, cuman
sekarang ini menjadi terkesan setiap yang masuk TikTok itu adalah benar. Lalu yang di luar itu menjadi salah. Itu sekarang itu penyesatan luar biasa. Sehingga banyak orang-orang yang punya bukan untuk menyebarkan ilmu, tapi memaksa orang untuk sama dengan dia. Ini yang cukup berbahaya. Jadi setiap kali orang buat TikTok itu kan misalnya tentang korban ya. Sekarang lagi rame itu pokoknya ini wedus. Gitu. Apa-apa domba, kambing itu lebih afdol, lebih afdol. Ini kan menurut versi yang TikTok sebenarnya ulama-ulama yang tidak TikTokan, yang punya ilmu itu seolah-olah menjadi tidak benar karena kalah dengan dunia TikTok itu tadi. Dan ini pertanyaan banyak. Ini menyebutkan panitia korban. Sekarang yang 77 itu banyak yang berkurang. Ya, berganti kambing. Tapi ketika ditanya sana, ya akhirnya mantep-mantepan. Mari kita lihat apakah ibadah kok mantep-mantepan itu kan menjadi hal yang perlu diluruskan. Yang pertama kisah itu dimulai dari Nabi Ibrahim yang punya usia 84 tahun waktu itu. Tapi belum dikaruniai putra. Padahal beliau itu adalah Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Masa bapak para nabi belum punya keturunan? Nah, istri beliau Siti Saroh gelisah. Ya, mungkin beliau feel guilty juga ya. Kenapa kok belum dikaruniai putra? Padahal ini kan harusnya nabi, bapaknya para nabi. Aja matur, mungkin dalam bahasa Jogja, kakanda, tapi terus pundi kalau saya carikan istri yang muda. Dan kita nah ibu-ibu gitu suami bilangnya apa? Masa gaspol ya. Ah, boten. Ah, pasti dan kalau saya ditanya pripun kira-kira jawaban suami ora mungkin. Ngimpi wae. Ya. Ya karena kan suami juga bukan Nabi Ibrahim, ibu-ibu juga bukan Siti Saroh. Jadi ya fine-fine saja. Apalagi nanti kalau Nabi Ibrahim ngendikan bermimpi untuk menyembelih putranya. Lalu suami-suami ibu itu ngomong, aku membengi ngimpi. Ngimpi apa mas? Dicokot ulo. Karena suami ini kok bene, berarti mau kawin lagi. Ini ibu-ibu tak ajari cara jawab. Aku hit cokot ulo. Mati ora. Or piye to bune membengi nggon ngimpi wis cokot ulo mati ora. Mbok mati sisan. Mungkin lanjut mundur telatur. Ora kok masih do ngimpi. Ya tahu. Maksudnya lawan Siti Hajar gaya modern itu memang agak susah gitu. Siti Saroh zaman milenial itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dicarikanlah Siti Hajar. Seorang budak itu berkulit lega dari Afrika, lalu dibebaskan dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Lalu masuklah drama-drama melankolis gaya Rasulullah, gaya Gusti Allah itu ada dalam Al-Quran. Yaitu dimulai ayat 100. 100 itu kan doa yang sekarang masuk, Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang solih, yang solihin, yang halim. Ya, yang halim, yang soleh. Lalu ayat 100 singkat cerita diijabah. Fabasarnahu fi gulamin halim. Sampaikanlah berita gembira, gulamin halim. Bahwa akan hadir anak yang halim, yang lurus. Nah setelah itu ngandek, singkat cerita, ya Siti Hajar. Lalu 2 bulan kemudian, Siti Saroh akhirnya mengandung juga. Oke. Akhirnya mengandung, mungkin mancing ya. Siti Hajar dapat, ya, Siti Saroh ya dapat. Nah Siti Saroh punya putra namanya Ishak. Maka akhirnya sejarah itu mulai bermula dari jalurnya Ismail turun sampai Rasulullah. Kemudian jalurnya Ishak itu ada Nabi Isa, Nabi Musa. Ini jalur Bani Israel. Nah, dalam tanda kutip persaingan antara 2 jalur ini memang cukup masif. Sehingga sampai Rasulullah saja
ketika itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa itu kan jalur kanan ini, maksudnya jalur Ishak ini masyhur. Nabi papan atas juga. Jika kalau bal-balan ya Liverpool, Manchester United. Nabi-nabi terkenal ya PSS, PSM. Tapi kalau Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu kan papan atas. Jika ketika Rasulullah masih ke Baitul Maqdis, selalu sholat terus memohon supaya ke arah Ka'bah. Karena itu jalur Nabi Ibrahim itu ada di Ka'bah, Nabi Ismail. Toh Nabi Ismail kecil juga lahir di Ka'bah. Lalu setelah itu, betul, ketika saat bahagia, lahirlah Ismail, ujian pertama datang. Nabi Ibrahim didhawuhi tindak Mesir untuk berdakwah. Di saat bahagia, ujian kedua. Sampai waktu itu Nabi Ibrahim itu speechless ketika ditanya oleh istri beliau Siti Hajar. Jadi tindak pundi itu nggak jawab, saking sedihnya. Tapi karena beliau Nabi, dia sedih. Siti Hajar ya wanita pilihan. Apakah karena menuju Allah? Dijawab iya, selesai urusan. Akhirnya tindak. Itu Siti Hajar. Siti Hajar milenial beda lagi. Aku tak lunga ya, dunia. Apa? Piye? Piye tau wong bocah gak cilik ngene ra ono apa-apa. Boyo nak lunga ki ninggal ATM. Apa kartu kredit kan ya wangun. Nah, wong ora ning Mekah. Apa hanya pasir sama apa batu. Ditinggal hari pertama gak seneng-seneng. Itu bayang. Jadi kadang-kadang Allah itu ya luar biasa untuk memberikan ujian kepada hambanya itu. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Akhirnya kisah itu Siti Hajar mencari air toh, karena si kecil itu menangis, ajak sofa Marwah. Maka ibu-ibu yang sudah tidak haji umroh selalu mesti ada sa'i sebagai sebuah rukun. Rukun haji itu kan mesti ada tawaf, sa'i, ikhram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Makanya sa'i itu untuk mengingat-ingat Siti Hajar yang dari sofa ke Marwah. Walaupun saat itu kan jadi pendek ya, karena hanya diambil di ujung-ujungnya yang batu itu. Aslinya ya bukit-bukit yang besar tuh itu. Lari karena ada fata morgana, air. Orang balik sana sampai 7 kali. Kemudian akhirnya Allah mesti tidak membiarkan hambanya itu. Dengan mukjizatnya akhirnya Ismail kecil kaki ada mata air, jam-jam. Jam-jam itu artinya jangan berhenti, terus. Jam. Akhirnya sekarang ada palung di bawah Ka'bah yang diminum orang jutaan itu di sepanjang itu. Panas kayak apa tidak pernah asat. Ini luar biasa. Itu untuk akhirnya tawaf. Itu mengingat-ingat dan Ka'bah pun dan lajeng sa'i itu mengingat perjuangan Siti Hajar. Makanya ditindak haji atau umroh itu memang sebaiknya sejarah itu dikuatkan. Karena di sana itu saat yang paling indah niku nak ingat sejarah. Oh, kene toh. Itu gaya Jogja. Walah. Di Jabal Rahmah itu kan bertemunya Nabi Adam dan Ibu Allah. Itu kan masih ada. Mesti ibu-ibu gaya Jogja. Walah, iki toh. Nah, pakai toh itu mesti kan wong gedean kok ngemplak apa Sariarjo bahkan tak tahu si perso ibu bahwa ternyata setan Arab itu aslinya Yojo yang cuma Arab nih kan ada yang ngelempar toh lempar la ilaha illallah wallahu akbar aduh ngoten niku setan ini ku muni ngoten aduh sirahku ngoten niku setan iki muni ngoten niku. Oh tenan niku. Nah, kula yo gak sadar lho. Ternyata setan Arab iki asline godean. Angge lho tangga niku mesti. Kan ibu niku nak lempar jumroh kan emosional. Burung tekan gone wis
dilempar. Makanya ibu-ibu itu kan so gitu, nah pas penuh yang waton anu toh, lek selak anu, monggo ibu je, lek selak liarep bala, bareng dibolong wis, aduh, ngoten niku. Aku mosok Arab muni aduh kan mesti ya Jogja gitu itu, Mas. Jadi pokoknya nak anu je, di sana itu kan anu apa? Gaya-gaya Jogja itu dominan. Dan hotel ini sosok bingung, iki ngaglik po Arab. Aku bengi-bengi, oh, bodoh kerok. Kalau nyata, iki tinggal kita Mekah apa godain aku ya Allah. Masa Mekah wah, bodoh kerokan gitu. Nah ini aja ternyata dominasi budaya Jogja itu. Dan yang paling banyak tersesat itu kan mesti orang Jogja. Karena orang Jogja itu kesalahannya itu digowo budaya Jogja. Ngalor ngidul ngulon ngit. Nah, tekan kono yo isih. Habis setelah nganu kesasar, ibu nganu bapak kesasar, nggih. Hotelnya pun di Acuko. Aku cukup ararai pun di pokoknya kidule Mekah. Lah aku lak yo judeg gitu. Kok kidul Mekah ini Parangtritis wae ya Allah. Bantul loh kidule Jogja itu karena lor kidul anak kansenan tobat. Pak Ustadz manggil lewangsul sareng nggih. Nah, pripun kula lali dalane. Anjuk pripun mangke wonge akeh banget. Pokoke mangke bar luhur kula entosi teng terowongan kidul dhewe. Aku ya omong gitu. Kidul dhewe iki mir. Nak nang kene gitu. Aku kidul dhewe iki aku ya. Ya, inilah kemudian sudah akhirnya Yamyam dibesarkan dengan baik Ismail. Nah, akhirnya setelah 12 sampai 14 tahun Nabi Ibrahim dipanggil kundur dening Gusti Allah. Di surat Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahim qawaidah minal baiti wa is. Kamu Ibrahim pulang yarfa'u meninggikan qawaid itu qaidah dasar pondasi. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Lalu kena banjir sehingga rusak toh, tinggal qawaid pondasi. Nah itu didawi untuk meninggikan. Maka kalimatnya menjadi yarfa'u ditinggikan, bukan dibangun. Yarfa'u Ibrahim qawaid. Qawaid itu dari qaidah dasar pondasi karena banyak jadi qawaid bersama Ismail. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kondur. Jarak Mekah Madinah itu waktu itu kira-kira 3 bulan perjalanan. Akhirnya kondur, lihat putranya sudah jadi anak yang soleh Ismail. Jadi Siti Hajar itu luar biasa. Maka al-umi madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan awal untuk anak-anak. Kalau putra nuwapi ini wis ketok ibunya mesti wah. Ini nak tak lihat di sini ibu sini kan solihah semua. Isi putranya kayak Ismail. Ya kan? Itu kok wajah-wajah surga. Anggere ngendika lembut, apian, menundukkan kepala, karo garwane ora nyengol-nyengol. Ini nak garwane nganu midanget ini. Weh, mana ya? Aku masuk istiamuk. Akhirnya Ismail kecil tumbuh menjadi anak yang halim, yang soleh itu. Seperti janji Gusti Allah. Udah apa senengnya Nabi Ibrahim. Tapi ujian muncul di hari itu. Ketika itu dibangun Ka'bah, Ismail kecil ngewangi terus. Sehingga ada makom Ibrahim. Kaki pertama yang menginjakkan batu di Mekah itu sekarang masih ada. Disimpan di dekat Ka'bah, dikudungin dikasih kayak kurungan manuk itu. Namanya makom Ibrahim. Lalu Ismail kecil, kadang anak baik ngewangi bapaknya. Melu ngusungi, melu noto hajar. Hajar itu kan batu. Ketika ditata itu menjadi hijir. Bangunan dari batu itu disebut hijir. Makanya jadi hijir Ismail. Hijir Ismail ada di samping Ka'bah, bangunan setengah lingkaran. Burine wonten makom Ibrahim. Lalu setelah tawaf kan kita didawi untuk sholat di itu. Nah, itulah anak yang soleh. Bapaknya nyambut gawe ngewangi.
Bapaknya teko saat Ismail saiki. Bapaknya nyuci mobil ya ndelok. Bareng resik, tinggal. Ya wes ta. Nah, niku ya anakku niku ya ta. Anakku ya bapaknya iso ono wis ya ndelok ya anak. Bareng anu kok ora ketok to bocah iki. Bareng wis resik iki metu wis macak ada mobilnya tinggal. Padahal aku ini tukang cuci wah ya ngoten gitu. Nggih, apa ibuke ingkul nyapu gitu ngepel dadang masak ngono ya wianan. Bareng wis siap ya melu anak-anak gitu. Tapi Ismail itu luar biasa. Apik banget. Wis sayang. Ngono kok didhawuhi nyembelih pengorbanan yang kedua. Anak bocah itu mengengkel ngono kae gitu, sekecap do sekecap. Mendelik malah tambah mendelik. Ah niku lak ya wis ben pites sisan ngoten niku ta. Iku wis tegel apalagi Ismail yang baik. Akhirnya falama balago mausa ya ketika mereka sudah sampai mahausa ya. Mausa ya itu waktu bisa berusaha. Falama balago mausa ya qala ya bunaya wahai anakku ini arafil manami ya ani atbahuka aku ngimpi manami untuk menyembelih kowe. Ajeng anu kola anu fandur mataro. Lah fandur lihatlah apa anu komentarmu. Kola ya abatif al maktumaru satajiduni insyaallah ma'asokirin. Monggo Romo kalau badhe dipun beleh. Mugi-mugi panjenengan dados piantun ingkang sabar. Luar biasa. Dia jenenge orang pilihan. Nah, lajeng malam tanggal 8 kan bermimpi. Tanggal 9-nya ngomong kali garwan. Saat pergelutan hati, ya piye menungso. Wis ora petuk bocah apik. Lah kok didhawuhi nganu. Apa nyembelih matur kali dika kali garwan. Piye anakmu iki mugi aku didhawuhi nyembelih. Tanggal 8. 9 malam diputuskan. Kok datang lagi perintah. Akhirnya tanggal 10 terjadi penyembelihan. Nah Siti Hajar ya sama, batinnya ya ibu sendiri gitu. Apa ini perintah Allah? Iya, akhirnya dilakukan. Nah itu Siti Hajar. Siti Hajar saiki ya, aku ngimpi. Apa? Beleh anakmu. Piye? Leni, aku nyembelih anakmu. Piye? Yo, tak terkenang Gracia. Aku saiki kok ngimpi. Atas wanika gitu. Anak Nabi itu kan derek Gusti Allah, piantun sae. Lebih dekat. Jadi diparingi perintah lewat mimpi. Wong saiki kok mimpi. Seneng wianan, seneng kuliner, seneng dolan. Mimpi yo ming werna loro levele. Siji duyak wong edan. Loro kebelet pipis. Ngono kok muni mimpi. Maka dari itu akhirnya ayat 103 ini pun falama aslama. Kemudian mereka doa selamat, menyerahkan diri. Watallahu lil jabin. Kemudian jabin itu pelipisnya. Pelipisnya itu sudah diletakkan di tanah, siap untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, kode sodak taruh ya 104. Kode sodak taruh ya. Nah, kamu sudah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika nazil muslimin. Orang yang itu akan aku berikan balasan yang baik. Inna hadza lahuwal balaul mutin. Ini benar-benar ujian yang nyata. Wa adainahu bilidin adim. Kemudian aku ganti dengan sembilan yang besar. Wa barokna alaihi fil akhirin. Orang-orang yang berjuang jalan Allah itu nanti di akhirnya akan mendapatkan kebaikan. Diberkahi Gusti Allah. Salamun ala Ibrahim. Ayat 109, selamatlah Ibrahim. Sehingga sampai hari ini ketika at-tahiyat kita hanya dua nabi rasul yang disebut. Dia menikah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa Ibrahim innaka hamidum majid. Artinya didongakno sak donya jutaan tahun sampai kiamat
Untuk siapa? Untuk dua orang yang mulia. Kadzalika najzil muslimin. Demikianlah aku beri balasan untuk orang-orang yang baik. Maka pelajaran dari sini adalah satu, ketika kita itu mendapatkan pilihan itu berat. Ujian itu pasti ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati dan akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Nah, itu yang berat zaman sekarang menikah. Ujian pilihan antara dunia dan akhirat itu yang berat. Ini sampai ekstrim banget toh. Putranya saja dikorbankan hanya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita itu nggih boten? Akhirnya sekarang menyembelih hewan ternak itu. Bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, kerbau ataupun unta. Sehingga kalimatnya menjadi lantana lul biru hatta tunfiku mimma tu'adun. Belum sampai kepada kebaktian sempurna. Ibadah sebelum kamu menafkahkan harta yang kau cinta. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu putranya saja dikorbankan. Nabi Muhammad hebat sekali. Hidupnya yang dikorbankan. Beliau punya matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, kelakon. Beliau tidak memilih itu. Memilih berjuang untuk umat. Itu Nabi kita. Bahkan beliau itu orang yang selama hidupnya selalu habis rezekinya untuk disebar-sebarkan. Kalau korban itu buahnya Rasulullah itu bisa onta 10, 20, 30, tapi hidupnya sederhana. Beliau itu kalau tidur hanya mempunyai satu lembar onta yang dilipat menjadi 4 di musim panas untuk bantal, dilipat menjadi 2, separuh untuk alas, separuh untuk selimut di musim dingin. Karena apa? Semuanya dikorban. Sampai sakaratul maut, beliau itu yang dipikirkan umat. Sakaratul maut saja sudah ditawari, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji ila rabbi radiyatan madiyah, fatkuli bi ibadi fatkuli janati. Wahai jiwa yang tenang, aku bali ya. Bali kemana? Di surga Gusti Allah seluas langit dan bumi. Beliau tidak kersa. Umatan. Ya umatku piye. Jadi sampai titik nyawa terakhir saja, Rasulullah itu masih berkorban. Terima sakit, minta kepada Allah supaya umatnya dimasukkan menjadi penghuni surga. Maka dari itu 2 orang mulia itu diabadikan oleh Allah selama-lamanya. Yang ketiga, setiap pengorbanan, setiap hal yang baik pengorbanan untuk Allah itu pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih besar. Seperti Rasulullah. Yang keempat, ketika kita berkorban kita tidak tahu. Dan manusia cenderung kalau berkorban itu menjadi berat. Tapi Allah sudah mengatakan, pasti aku bantu. Ila tansuruhu faqad nasarahu lahu. Ketika tidak ada yang menolongmu, maka aku yang akan menolong. Surat At-Taubah. Itu yang hebat. Pasti diganti. Maka kesimpulannya monggo. Kita banyak-banyak, kalau ada pilihan berkorban, ya berkorban. Pasti pengorbanan kita itu tidak akan pernah membuat kita sengsara. Misalnya sengsara di dunia itu hanya sebuah ujian. Karena pasti diganti dengan kebaikan. Jadi kalau kita hidup malah tidak pernah ada tantangan, tidak pernah ada pengorbanan, itu malah kita tanda tanya besar. Jadi kalau kita harus mengorbankan sesuatu, mengorbankan kenikmatan, mengorbankan harta, itu sebenarnya bagian dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Jadi kalau kita nggak pernah berkorban, ada 2, siji ra peduli. Jadi tidak harus berkorban, atau memang kadang-kadang kita awal untuk berkorban. Ya, jenis manusia kan begitu. Jadi ada kesempatan untuk sedekah, kesempatan untuk membantu, kesempatan untuk berkorban, ya itu sebenarnya momentum kita. Kalau Nabi Ibrahim momentum dikon nyembelih putranya, dikon tinggalkan putranya. Kita kan nggak selevel itu, pasti lebih jauh lebih rendah. Kita bukan Nabi. Nah, paling tidak kita korban harta, korban sedekah, atau minimal korban perasaan. Nah, maksudnya korban perasaan itu merasa kita tidak selalu benar, merasa kita tidak selalu yang terbaik, tidak selalu merasa kita yang hebat. Nah, itulah pengorbanan kita. Kira-kira demikian kisah As-Saffat. Nah, sedikit saya tambahi untuk korban beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, yang masih ada di lapangan adalah kalau korban harus diatasnamakan
banyak orang itu loh. Diganti-ganti itu tidak ada sunnah. Saiki bapak, sesuk ibu, sesuk putra pertama si Eko, sesuk putra kedua si Dwi, sesuk tahun ngalep si Tri. Itu tidak pernah ada sunnah. Kenapa? Karena repotnya itu nanti kalau misalnya pas Dwi kita meninggal, berarti seolah-olah si Tri kan belum berguna. Dan Rasul tidak pernah, itu istrinya putranya banyak. Tidak pernah dalam hidupnya Rasulullah itu ngecungke ke istri-istrinya. Rasul hanya pertama kali itu 2 yang dicungke. Siji untuk beliau dan keluarganya, yang kedua korban untuk umat manusia. Itu toh. Sekarang terus pun di kadang kebajut mboten napa-napa. Tapi yang penting misalnya di eko itu maksudnya eko untuk seluruh keluarga. Niatnya harus untuk seluruh keluarga. Jangan eko tok sesuk duwi ndak. Seolah-olah kan hari ini saya untuk ganjaran eko atau garwane enggak ada. Jadi satu itu untuk keluarga. Harusnya sokeh. Enggak, Pak siapa? Ini keluarga itu. Misalnya Pak Teguh. Sudah. Itu otomatis satu itu. Kalau Bapak sudah meninggal ya Ibu. Ini kok Bu Hartini. Berarti itu keluarga Bu Hartini. Tapi ada yang ini status anakku. Ya mantep-mantepan. Tapi ya ke depan untuk diluruskan. Yang kedua, itu banyak yang berpendapat kewajiban bahwa sahibul korban harus nunggui penyembelih. Itu tidak ada. Apalagi berdoa, itu tidak ada. Tapi kan masih banyak. Wah, kudu teko, kudu nunggoni. Itu tidak boleh. Tidak ada. Aturan itu nggak pernah ada. Kalau itu maka sunahnya nggak ada. Kalau ia menyulitkan, itu disunahkan. Sing kaji itu rano sing ketompo korban. Kaji nggak membayar pengisor tangga nih kok tembang itu. Ono kaji golek wedhus. Wedhus jutaan ono sik wedhus endi le boleh nanti. Ono niat kasih do kaji minggu golek wedhus. Endi gak golek wedhus e. Malah ora sida gitu enggak ada mulai ngono ta ya. Maka indahnya Rasulullah itu selalu tidak menyulitkan hambanya. Awake dhewe iku sing sok nambah-nambahi. Ning Pak Ustad nak nunggoni asal bonten, nak nunggoni ya oleh, wong mbok keloni wae oleh ya. Men nunggoni nah mbok keloni ya oleh, ndongane oleh ya oleh. Allahumma barik lana ya. Artinya sunah itu enggak pernah ada. Aneh nih, nak niku dadi syarat. Mesake no, wong daleme Jakarta, Papua ngono. Yo korban daerah asal, yo mulai. Mulai pesawatnya, gue tuku sapi wes entuk. Jadi artinya kadang-kadang kita itu nambah-nambahi, itu tidak perlu. Kita harus nunggu nih, ya jangan pernah mengatakan itu sunnah dan itu yang afdol. Pokoknya abdolan. Abdol itu apa? Abdol Dawet kok. Jadi hal seperti itu tidak ada. Kemudian yang ketiga mesti masalah akikah. Itu ya rame sekarang. Pokoknya akikah iki aja korban. Jadi akikah sik njuk korban. Iki ya suwane kandhane sapa iki. YouTube kuwi lho sing kula ngono. Kan ngoten. Akikah karo korban iki ora ono hubungane. 80% orang-orang sekarang itu ora diakikahi karo bapak ibu. Kenapa? Dulu itu satu wong dahar wae kurang. Penjenengan sukses kan aslinya biar orang mistis ngene gitu. Kadang harus go mangan wae kurang. Ngono kok kan. Ya, nomor loro, kan syaratnya itu satu mampu secara ekonomi, dua mampu secara ilmu. Dulu itu kan ngaji ora kok saiki. Ya lah ya ora wong biyen kekan iki apa. Ya ora dikekai, ya sampun ndak apa-apa. Jadi tidak ada kewajiban juga kita ngekai awake dhewe itu ndak ada tuntunan. Lah sing kekan kan orang tuanya. Wes itu ya rampung dongake mugi-mugi diapura dening Gusti Allah. Anak masih hidup, yuk kita dipengin ngekai ya monggo. Ane sing dikekai kok ndelondang ngono. Ya ora apa-apa, kita kan cilik dengan anak-anake. Yo digendong muter, wis semene apa dipotong. Oh, kene yo wedhus, wedhuse wis guyu kok. Tapi saged ning duwite ditaoske bapake atau ibuke
yang niat bapak ibu iki biar dong tak kekai saiki duwe duit sesuk tak kekai. Tapi nak sudah seto nggih pun usah kok njuk di atas nama ke orang tua. Kalau saran saya kalau punya uang enggak usah, orang yang meninggal itu sudah putus ibadah, sudah gugur, tidak ada kewajiban apapun, mending duit ini ku dikeke disedekahke. Dari PA di atas nama ke bapak. Iki mungkin-mungkin iki nganu kita kagungane bapak, kula diparingi bapak, niki kula sedekahke, niki duite bapak. Ganjaran ke orang tua itu nggak akan pernah berhenti. Muantek jaman selama TPA itu dinggo, tiap hari pahala mengalir. Jadi tidak ada hubungan. Wae kekan ya kekan, anu napa korban ya korban. Ya, ada lagi kemarin, rumit tenan. Kalau ini nak muter juga ada yang korban ini dititipke kak nganu, akekah dititipke korban. Jadi wedhuse digawa nang masjid, iki belehke akekahku. Anu, yuk dimasak. Secara hukum ya enggak apa-apa, tapi secara tujuan akekah tidak kena. Karena akekah itu adalah satu menebus. Yang kedua, ngundang tonggo teparo. Untuk apa? Menyebarkan, mensosialisasikan garis keturunan secara sopan. Makanya aturan akekah itu dilumpukke tonggo teparo. Makanya akekah tidak boleh dibagi dalam bentuk daging. Kudu dimasak. Bahkan dimasak manis, ada kuahnya supaya tonggone bisa menikmati. Kan nek ngriku kan rasa dadak gendong putrane mubeng-mubeng. Cukup niki putrane niki nggih hari ini KKI di samping menebus nggih. Kenapa? Karena di dalam Islam garis keturunan itu penting. Bisa mau menikah gitu. Bapak Ibu misalnya wis sedo, iki bener ra nak garismu. Yuk tonggone ditekoni. Nggih, waris. Waris kan sering terjadi konflik toh. Iki benar ora si Aki putrane si Pak B. Nggih, kula nekseni riyen pas kekaan kula ya teko, malah kula tanduk. Jadi aturannya Rasulullah apik banget. Jadi tidak perlu pengumuman nang koran. Iki anakku lho ya, tenin lho ya, iki anakku tenin lho ya. Cukup diundang syukuran, ditebus karo napa? Niki garis keturunan. Iki anu rebutan warisan. Jadi ditekoni, iki anake tenan ora nggih. Riyen gak cilik kula melu kekan. Keren banget toh. Kan enggak ada. Anu kekan kok dititipke korban coba sunahe gimana. Itu kan pikirannya awake dhewe, ben ringkes pisan le beleh. Nah, agama kan tidak sisan-sisanan. Nah, saya lebih menyarankan bangun dititipke nggo mangan nak kewae kekan. Cucune apa sapa kan. Nggih. Ada itu. Pun saya kira tentang ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo. Iya, monggo, monggo. Iya, dulu. Sana. Satu keluarga. Ya, ini juga sunnah untuk yang kepala keluarganya. Tidak potong kuku, tidak potong rambut sampai di itu untuk kepala keluarga. Untuk bapak misalnya pun atau ibu dan itu sunnah loh ya, sunnah bukan wajib. Jadi seandainya tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau ikut sunnah itu mendapatkan pahala. Ngaten nggih. 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 Waalaikumsalam. Iya, nggih. Satu orang. Nggih.
Nggih, ngaten Ibu. Jadi minimal satu orang satu ekor kambing. Jadi misalnya dalam satu keluarganya pitu, ya dia satu ekor kambing sudah sah untuk semuanya. Gini penjangan badhe telu, ya ora apa-apa, lebih baik. Tapi tiga itu niatnya bukan dicongke siji-siji. Kalau mau setiap keluarga itu mau mandiri silahkan, nanti atas nama dia. Saya kambing satu. Maka tadi ada dua niat itu. Nak dewe wis mandiri, satu atas nama dia sendiri. Tapi kalau masih menyatu dalam keluarga, ya satu untuk satu keluarga. Kalau itu masih dalam satu keluarga yang saling masih ikut bapak misalnya, ya berarti penjenengan itu korbannya telu. Tapi kalau nanti tiga keluarga sendiri-sendiri toh, ya sudah, ini satu orang niat sendiri, ini satu orang niat sendiri dengan keluarganya. Tapi kalau putranya itu belum berkeluarga, masih di situ, ya monggo, mau mandiri ya boleh. Nanti macet. Ini saya Eko sendiri, niat satu ekor kambing. Lajeng kalau mau enggak, ini keluarga aja. Jadi keluarga Bapak A itu 3 ekor kambing. Oke, jadi ini sebenarnya nilainya sama, cuma niatnya harus diperjelas. Maka itu. Bukan, enggak, tidak perlu disebut ya nggak apa-apa. Ini niatnya bukan itu. Nanti kalau atas nama si Anjo, sing liyane ganjarannya pripun. Tapi ini kan malah mempermudah toh. Nah si A niku jajan niatnya satu keluarga itu sah, dapat pahala yang sama. Nanti kalau nanti si A jadi niat si A nanti hukumnya jeung pripun, lajang dia sendiri atau untuk keluarga. Kalau dia mau si A, berarti dia dianggap lajang. Tapi ya lajang itu biasanya sudah mandiri. Jadi suatu ku dewe, golek dewe, misalnya putra jenengan wis nyambut gawe teng Jakarta. Kemudian beliau wis mandiri lah. Dia korban teng Jakarta wedhus siji. Ya untuk dia di sana. Tapi kalau dia mau ngewangi keluargane, yuk ngirim duit, yuk bapaknya sing korban atas nama termasuk yang di Jakarta, itu satu keluarga dapat pahala. Makanya kan hitungannya pun boten dikewannya, karena Allah mengatakan tidak aku terima darahnya, dagingnya, kulitnya, tapi ya aku terima ketakwaannya. Jadi Allah itu tidak melihat belegere daging kambing dan sebagainya. Karena sekarang kan jadi yang tentang kambing sama sapi tadi. Di Indonesia niku sing akeh ganjarane, niku Pak Jokowi. Paling akeh karena dhek sapi ini gede-gede didum saben provinsi kayak sitok. Kalau dihitung gedene ya Pak Jokowi nomor 1. Tapi kan Pak Jokowi ming sapi siji kan sepele. Ibaratnya kan ming tenggo dompet dhewe cukup toh. Tapi ada orang malah sapi ini cilik, kuru, ning dadangan oleh nabung 3 tahun. Makanya Allah tidak melihat besar, gede-gedean ya Pak Jokowi juara terus no. Saben tahun mesti ngedum 34. Sak provinsi dikai sitok. Kan ngoten. Kan akeh dhewe, tapi ganjarane walau alam bisawab. Nggih iso Pak Jokowi pancen akeh dhewe. Nak duwite dhewe. Nah, kan ra ngerti, makanya kita berprasangka baik saja. Oh itu Pak Jokowi dhewe diikhlaske, yuk korban oke ha berarti sae. Nek ana sing cilik kuru ngono kae. Sapine ming rega 15 juta, sapi Bali cilik. 15 juta ki lek ngampet wis ngantek poso ngantek ngono. Pak Jokowi ming semono lah rasa dadak poso gitu. Wis duwite akeh banget dong presiden kan ngoten. Ngoten nggih Bu nggih. Saya sae. Monggo ada lagi. Monggo Ibu. Nggih. Oke, jadi gini, kalau sohibul korban yang diatur cuma 1, 1/3 maksimal dari yang dikorbankan. Itu boleh. Jadi misalnya 100 kilo, ibu haknya itu 33,3 kilo. Diambil semua hak. Jadi sekarang menjadi menarik, kenapa harus ada aturan itu? Jadi Rasulullah itu keren banget. Biasanya kalau seperti ibu-ibu, daging sudah bukan barang yang mewah. Tapi kok nggak mau ngambil sepertiga, itu karena mungkin dia punya saudara di Purworejo, saudara di Kebumen yang tidak ada korban. Di kampungnya itu nggak ada korban. Yang sepertiga itu dikirim ke sana.
Jadi kalau kita itu dari keluarga sing ada, bukan sedekah terbaik itu yang di kerabat. Nah, ngoten niku to, kanune hukume. Masa ada mangan daging kok kerabat orang ono daging, makanya diambilkan sepertiga. Kalau tidak diambil sepertiga itu mesti repot panitia. Abe wong jaluk ke, iki gandeng aku korban, aku jaluk ke sedulurku sik nang Purworejo yo. Karena kono yo jaluk, kono yo jaluk. Kan mesti ribet. Tapi kalau saya diambil sepertiga, ya sudah mau dimasak sendiri ya haknya, mau diserahkan ya hak. Ribet banget nih, saya itu Rasulullah nak gawe aturan ini dan sekli banget. Nah, yang salah itu saya ngelokke. Di kampung itu kan sok menyakitkan. Medit, sok sepertiga dijaluk, dewe. Saya muni ini mesti rakurban. Wis rakurban, kok kayak ngomong, gitu. Kiwatan ngelokke. Terus mesti goblok. Sekarang ya nak dipikir, ono wong sapi siji, nggih, 2/3 wis diserahke, ming jukuk sepertiga. Itu kan wis keren toh. Ambang sing muni kuwi wis ra korban ngelokke medit gitu. Ternyata yang sepertiga tidak untuk diri sendiri tapi ternyata dikirim kepada yang membutuhkan. Kan apik banget wong. Iki lek njaba iki lek ngomong do anu nggih toh sok menyakitkan ngoten niku. Ngoten Bu nggih. Kalau apakah ada batasan nggih mboten lah. Ya, akan sepertiga itu selama itu sepertiga ya tidak apa-apa. Ngaten itu. Kalau ibu merasa terlalu banyak ya WA saya. Karena saya sedang punya program di masjid saya, kami nggak pernah beli sapi. Kami kirim duit ke lokasi. Karena mereka punya sapi di petani-petani, tak kayak duit belum 24,5 juta, tak karepmu, ini termasuk biaya. Utuh. Kami setiap tahun 6 ekor sapi kami keluarkan dari perumahan. Perumahan minta satu butir, satu iris pun. Nggih, karena kami saya sedang membudayakan sisi bahwa tidak harus menyembelih. Dua, ada yang lebih bermanfaat kalau dikirim ke daerah. Cobi, satu masjid hanya 2 ekor kambing 100 kakak, bayangkan. Ada Bu, jadi penjana pengen golek uang miskin ngomong saya. Pengen cari masjid miskin ngomong saya. Kemarin kami ada pengajian ngumpulin mukena. Mukena yang yang sudah enggak ibu-ibuan mukenanya mesti ada baru bagus. Dikelompokkan ini kok Bu, Masya Allah. Dalam sekejap. Terus beli seneng banget nih. Rukuh nih kalau. Apalagi ibu-ibu kan mesti rukuhnya masih bagus toh. Urung ngantek sobek mesti diganti sik baru. Dilomboknya saya salur ke. Mereka itu hanya mendesiji kok rata-rata itu. Rukuh lah nggak larang tuh saat ini. Ya 200-an masih apik nih. Ini gua anggere kalau gawa nih wis ditunggu. Ya Pak, tiga rukuh bendino, dia syukur ibu baru penjenengan ming nang dalem tengok-tengok ganjarane ora tau lereng. Anggere tiga Allahu Akbar ganjaran teko. Ngoten niku. Jadi nak ming golek orang miskin nyari saya. Ya kula duwe akeh wong miskin sing butuh bantuan. Jadi kalau ya wajah-wajah. Enggak. Iya, iya, iya.
Iya, iya, iya. Iya, iya. Pondok panti asuhan. Iya, iya. Iya, betul, betul. Iya, iya. Iya. Nggih, nggih. Iya, iya, iya. Nggih. Wah, iya. Sampai tidak muat. Bahkan sampai korban berikutnya isih. Iya, 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 iya. Nggih, nggih, nggih. Jadi memang betul itu. Di Indonesia itu kalau udah nggih. Jadi gini, yang jadi masalah itu kan gini, di panitia sendiri itu masih berpikiran itu tadi. Kudu dibelah, kudu nunggoni. Itu sebenarnya merepotkan diri sendiri itu. Nanti kalau udah dari daging ya buang ya repot banget kok. Yang kedua, sekarang itu permintaan itu orang banyak mafia. Nah, saya itu dapat apa jenenge? Sekarang itu namanya undangan, permohonan itu bu persis plek nih diganti jenenge nih masjid. Dan yang bisa membuat niku mesti orang-orang bukan masjid-masjid yang membutuhkan. Saya masjid membutuhkan ki gawe surat miraiso, dikirim nang dhewe ora ngerti. Itu mafia, ada satunya iki tak buka ini yang memalukan. Nanti niku iso duwe agang manten ki nganggo bareng daging korban kok. Akhirnya orang yang mengmuni, ya wes diikhlaskan, bukan, ini bukan masalah ikhlas, tidak masalah manajemen. Akhirnya di tempat kami, kalau tidak ada yang merekomendasikan ditolak. Wong niku wis konangan kok mafia ini. Saya ngerti dhewe, wonten wis ana pengepule nika. Dadi anggere entuk kan niku ora tekan riku. Wong wonten sik masjid ra ono kok. Iya iki kok ora cetha di masjid. Akhirnya ditusur masjidnya enggak ada. Jadi ada itu yang merusak. Sik tenanan ya ono ning saya pastikan masjid sik miskin-miskin niku ora bakal njaluk. Ya apa sik gawe ra ono. Boro-boro ngetik komputer wong duwe orang. Ini yang terjadi. Nah, lalu gimana ya ini Bu Teguh? Memang konsensus di negeri ini agak berat dan kadang-kadang yang saya panitia korban itu tidak mau merubah mindset. Pokoknya kudu dibelah nang kono, kudu ngedum daging. Kan tidak pernah ada nunya sunah yang seperti itu. Yang penting nang kono ya benar dibelah, benar didum. Kan kita itu mencari manfaat atau tujuan dari itu. Kalau sing lho resane iki penggilingan bakso, kebuak ngantek antri nih loh. Berarti kan berlebih. Ya, pol-polan ngantek itu sampai selesai. Nah, itu aja jaluk angel kok kadang-kadang. Wonten masjid itu 16 minta jaluk siji ra oleh kok. Ya mangke nek pun dadi daging dipendet ngoten niku. Padahal saya sudah harus sampaikan ini daerah ini ming sak masjid wong 200 ming wedhus siji. Ming sami galuh niku, Bu. Niku iki masjid siji, iki ming wong satu masjid. Makanya majelis hijrah Syuhada niku keren. Nah, ibu-ibu di sana itu ngirim sapi utuh. Nah, saya tanggal 1 itu kan bagian saya ngeterke teng Kemon Kokap niku pernah ke pucuk gunung. Itu yang majelis hijrah Syuhada itu. Jadi kalau ibu-ibu di sini mau korban yang seperti itu, bantuan itu saya sarankan rasa dibelah. Cari tempat yang miskin banget, penjenengan tindak ke sana, melu nunggoni, wong seneng banget semengi ora turu kok untuk sapi niku. Biasanya yang belah wedhus, belah sapi. Sementara ada masjid-masjid yang sampai kesulitan le nyimpen. Nanti sore ora rampung. Ini memang agak berat Ibu. Ini kalau saya ya wis omong terus terang mawon. Aku iki korban yang ora nang kene. Utawi gini ku nak loro ya siji kene siji kono. Tapi kalau saya lebih makanya memang kalau yang dari awal sudah begitu lebih enak. Di tempat saya itu sudah sejak awal saya sudah hafal tuh yang ngurusi korban 40 tahun. Saya sudah tidak mau nyembelih. Ada yang usul nyembelih saya tolak. Akhirnya sampai sekarang di perumahan saya itu seneng. Oh, nggih pun ngoten niku mawon manfaat, tapi saya syaratkan sing tak kei sapi kudu nyaosi tondo tresno kepada sohibul korban. Rakyat ming sekilo daging terbaik, isuk le nyembelih jam itu jam 8 kudu wis tekan perumahan kula. Lalu saya derekke sitok-sitok sambil mengatakan matur nuwun nggih.
sudah jadi sohibul korban. Yuk diasto, seneng banget itu. Besok malah ngoten itu. Padahal dia nggak minta. Cuman tondo tresno masyarakat itu tak suruh datang memang. Gowo niku daging-daging yuk ben ketemu langsung sama sohibul korban. Tapi sohibul korbannya nggak pernah minta. Tapi yo seneng banget. Nyon sewu di tempat saya di Parades ya, di Jalan Palagan kan. Maksud saya kalau daging pun lah pun boten. Apa malah diet boten daging. Pun ngaten ada, oh ibu belum, nggih monggo nyuwun sewu. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Nih, kalau saya masih harus pribadi. Jadi misalnya sekolahnya ada 7 guru. Ya. Tapi kalau enggak bisa. Tetap aja itu ya nilainya sedekah. Nah, kan namanya aja latihan. Ya, siswanya jumlahnya 200, tapi ini loro nggih untuk ganjaran sedekah. Nah, makanya dikene itu ya wis monggo lah, itu kan modifikasi. Ngaten itu. Boleh, tapi tidak dinilai korban. Tapi ya ora salah, ngaten. Lalu kan kesannya dan ada ulama yang wah itu salah itu, bukan salah. Ya memang bukan dia tidak mau tidak sedang dalam rangka korban, latihan korban. Ngaten itu. Ngaten ya, tapi bisa diteruskan. Kalau mau lebih enak, misalnya gurunya itu guru 7 gitu, lalu sapi 1 dititipkan ke ke lembaga, ya niki ditulis sekolah SMP X ngoten nggih. Ini kan yang berniat 7 orang tadi itu dapat hadiah kurban. Pahalanya ngaten. Ngaten. Saged nggih. Nggih. Matur nuwun. Jadi saya kira mengatakan saya tutup doa rumit nanti dilanjutkan acara saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qari mujibud da'wat ya fatihal hajat. Fikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzilni mudalan mubarakan wa anta khairul mubtilin. Ya Allah ya Rabbi, panjangkanlah umur kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jauhkanlah kami dari cobaan dan musibah sekiranya kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah ya Rabbi, semoga kurban tahun ini Engkau terima sebagai amal ibadah kami ya Allah. Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Masukkanlah golongan kami istiqomah menjadi ahlul jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lupa sunahnya nanti ngikuti keyakinan. Kalau yang 28 ikut Muhammadiyah, berarti ibu-ibu puasanya 27. Berarti hari Rebu. Gitu. Tapi kalau mau ikut pemerintah itu kan katanya 29. Itu kan hari apa? Kamis ya. 29 itu Kamis. Jumat. Jumat. Nah, kalau Jumat berarti posone Kamis. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ada yang 89 boleh. Tapi kalau saya cukup 1 hari yaitu 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, nah itu kita puasa. Dan tidak disunahkan untuk tidak sarapan ketika menuju ke tempat sholat Idul Adha. Gimana? Nggih. Nggih. Gila, enggak ada. Ya, jadi pokoknya nganu lah, ngoten niku mawon. Yang jelas kalau Muhammadiyah itu kan pakai hitung-hitungan. Kalau pemerintah kan pakai inceng-inceng. Gitu.
inceng-incengan toh ngangge teropong ya. Kalau Muhammadiyah kan hitung-hitungan. Kalau pemerintah inceng. Nah, ya monggo anune napa di mbak ya. Anu diyakini sendiri-sendiri ya. Ya, yang jelas yang harus penting itu bukan masalah itu. Jangan merasa bahwa dia yang benar, itu loh pengorbanan. Sing 28 ya aja ngomong nak sik 29 ki salah. Sing 29 ya aja ngomong nak sik 28 ki salah. Itu tapi di Indonesia itu kan perpecahan itu dari situ. Sing melu pemerintah ngelokke, berarti sing ora melu pemerintah ya ora taat karo ulul amri. Kan ngoten niku. Nah, itu kan jenenge perpecahan toh. Ya sing 28 yang ngomong, "Ayo cetha tanggal 28 kok isih dadak nginceng." Itu kan jadinya nganu apa pengorbanan untuk merasa dirinya tidak selalu benar itu kan memang berat. Ya. Apalagi di negeri ini kalau sudah ditunggangi politik itu jelek biasa. Ayo nggih pun lah, nggih monggo. Nak kula ya melu sik dhisik. Nah, monggo sedaya sae anu dipun yakini piyambak-piyambak. Selepas ngapunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung nyuwun pamit. Bareng kita ke. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih yang mengajarkan itu sudah berjalan dengan lancar dan memberikan opsi yang telah disampaikan sebagai ini.